Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 84. Buddha mengungkapkan harapan mendasarnya dan menuntun tanpa batas. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah hening, halus, dan menakjubkan. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Buddha datang ke dunia ini demi satu tujuan utama. Perlu menggunakan metode yang praktis dan menakjubkan untuk memandu para makhluk ke arah yang benar. Barulah dapat mengembangkan cahaya batin yang bersih dan cemerlang. Buddha mengungkapkan harapan mendasarnya dan menuntun tanpa batas. Buddha adalah demi satu tujuan utama. Dia datang ke dunia menggunakan metode yang praktis dan menakjubkan, memandu arah kita sehingga arah ini bisa terfokus, mengembangkan cahaya batin yang bersih dan cemerlang. Buddha mengungkapkan harapan mendasarnya. Sesungguhnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, harus tahu bahwa di alam semesta, segala sesuatu adalah hening, halus, dan menakjubkan. Bukan dengan menggunakan bahasa kita bisa mampu menggambarkan prinsip kebenaran dari segala sesuatu di langit dan bumi. Sebenarnya, prinsip kebenaran dari segala sesuatu setiap hari semuanya berada di sekeliling kehidupan kita, namun kita sama sekali tidak mengetahuinya. Buddha adalah demi satu tujuan utama. Dia datang ke dunia adalah hendak membuat setiap orang bisa memahami. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalamnya terkandung prinsip kebenaran dari segala sesuatu. Prinsip kebenaran dalam keheningan kehidupan kita sangat berlimpah. Akan tetapi, kita tidak paham. Jadi, satu tujuan utama ini kita tidak mampu menyadarinya. Jadi, ini pasti harus menggunakan metode yang praktis dan menakjubkan untuk mengarahkan, memandu kita mengarah ke sebuah arah yang benar. Pikiran kita semua terpecah-pecah. Bagaimana kita dapat memfokuskannya kembali? Mengubah pikiran bercabang menjadi murni sungguh tidak mudah. Oleh karena itu, Buddha perlu dengan sabar membimbing kita satu persatu, mengajari kita satu persatu, menggunakan metode praktis dan menakjubkan untuk memandu kita ke arah yang benar, sehingga dapat terpusat ke arah ini dan mengembangkan cahaya batin yang bersih dan cemerlang. Buddha berpikir bahwa selama lebih dari 40 tahun demi menghapus pikiran bercabang-cabang dari setiap orang, agar pikiran orang-orang dapat terfokus dan kembali menyatu. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di dalam kerumunan orang banyak dan membimbing mereka. Hingga sekarang, batin setiap orang dapat terfokus pada satu tempat. Dengan batin bersemangat mempelajari bagaimana Buddha menjalankan harapan mendasarnya dari ajaran sementara, metode terampil di masa lalu. Bagaimana mengesampingkan ajaran itu supaya setiap orang dapat memusatkan pikiran ini untuk menghayati Dharma Agung. Sekarang merupakan saatnya Buddha menjalankan harapan mendasarnya. Sutra Teratai adalah harapan mendasar Buddha. Jadi, dia ingin mewariskan sutra ini agar ajaran agung dapat bertahan selamanya. Ajaran agung merupakan harapan mendasar dari Sang Buddha, mengajarkan Dharma Bodhisattva. Harus terus-menerus diwariskan. Di dalam sutra ini, jika tidak dibabarkan,
jalan bodhisattva tidak dapat abadi di dunia. Oleh karena ini, pada saat ini dharma sejati perlu dijelaskan. Menjelaskan kebenaran dimanapun berada, mewujudkan alam dharma secara sempurna. Semoga Sutra Teratai dapat selama-lamanya bisa tersebar di dunia. Tempat di mana kitab Sutra Mahayana menjangkau, di sana kebenaran sejati dapat dipahami. Agar arah batin setiap orang dapat menghayati dan menerimanya dengan benar dan mendalam, dapat digunakan di dunia, inilah menjelaskan kebenaran dimanapun berada, mewujudkan alam dharma secara sempurna, dimanapun dharma ini berada, yang pernah bersentuhan dengannya dapat menerima dengan benar dan mendalam. Dharma ini benar-benar sempurna di dunia, baik di alam dharma manapun, juga dapat digunakan di mana? Agar semua orang dapat memahami para makhluk batin dan Buddha adalah setara. Di manakah letak kesetaraannya? Setara di niat pikiran ini. Oleh karena itu, makhluk hidup dan Buddha pada hakikatnya adalah setara. Inilah dharma yang paling mendalam, sempurna dan menyatu dalam alam semesta. Jika satu pikiran batin kita tidak selaras dan tidak setara dengan Buddha, maka selamanya kita hanyalah makhluk awam. Makhluk awam dan Buddha masih terpisah sangat jauh. Karena itu, kita harus belajar dari teladan Buddha dalam perwujudan tindakannya untuk menyadari bahwa hakikat Buddha sejati sesungguhnya telah dimiliki oleh setiap insan. Bila dharma ini dapat kita pahami, maka dalam alam dharma segalanya akan terwujud secara sempurna dan benar-benar tampak menyatu tanpa hambatan. Oleh sebab itu, segala fenomena dunia sejak awal hingga akhir sejatinya adalah sama. Seluruh hukum alam semesta berada dalam keheningan. Sesungguhnya alam semesta yang demikian hening itu sejalan dengan kondisi batin kita. Ketika pikiran-pikiran yang bercampur dan kacau telah disingkirkan, batin kita pun menjadi hening. Maka segala fenomena dunia ini pada dasarnya tetap sama. Dari awal sampai akhir, walaupun dunia terlihat sangat rumit dan kompleks, sejatinya semuanya tidak lepas dari 3 prinsip dan 4 wujud. Terbentuk, bertahan, rusak, dan lenyap. Serta lahir, menua, sakit, dan mati. Semua ini berlangsung tanpa henti dalam kehidupan manusia. Dari awal hingga akhir tetap demikian adanya. Peristiwa inilah yang disebut fenomena. Dalam fenomena ini, bukankah yang dapat kita lihat, yang dapat kita sentuh hanyalah semua hal tersebut, bumi, alam semesta, dan segala sesuatu dalam rentang waktu yang sangat panjang, terus berada di dalam siklus terbentuk, bertahan, rusak, dan lenyap. Hanya saja usia manusia itu singkat jika dibandingkan dengan usia makhluk di surga 4 Raja Langit. Satu hari di sana setara dengan 50 tahun manusia. Di surga 33, satu harinya setara dengan 100 tahun manusia. Bila membandingkan usia manusia dengan usia para makhluk surgawi kehidupan, kita sungguh sangat singkat. Yang dapat kita rasakan hanyalah lahir, menua, sakit, dan mati.
kita semua mengalaminya. Inilah yang disebut fenomena yang dari awal hingga akhir tetap sama, fenomena duniawi. Dari awal hingga sekarang, sejak leluhur dari para leluhur kita yang paling awal hingga hari ini, bukankah tetap tidak lepas dari lahir, tua, sakit, dan mati? Di masa sekarang, bahkan di masa depan yang masih jauh di depan, bukankah di antara langit dan bumi semuanya berjalan sesuai awal dan akhir dari segala hal? Oleh karena itu, makhluk dan Buddha adalah setara. Jika hanya berbicara tentang satu niat batin kita ini saja, tidak peduli apakah di dalam alam Dharma, waktu itu sangat panjang, amat panjang, sehingga tidak mudah bagi kita untuk memahaminya. Kehidupan di bumi dan kebenaran seluruh alam semesta, waktunya dihitung dengan satuan kalpa. Dalam kalpa yang begitu panjang ini, sesungguhnya terjadi kelahiran dan kehancuran terus-menerus, terbentuk, bertahan, rusak, dan lenyap. Semuanya berlangsung di dalam alam semesta ini. Maka bisa dikatakan manusia hanyalah salah satu jenis makhluk hidup di alam semesta. Manusia tidak terlepas dari lahir, tua, sakit, dan mati. Semuanya berada dalam siklus ini, lahir, tua, sakit, mati. Mengapa sifat hakiki kita sejak awal tidak mampu kita pahami secara mendalam? Buddha ingin membuat kita memahami bahwa di dalam prinsip kebenaran seluruh alam semesta, manusialah yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menyadari secara mendalam segala sesuatu di alam semesta. Bagaimana membuat langit dan bumi menjadi harmonis, itu juga tergantung kepada manusia. Atau hendak membuat agar dunia ini hidup rukun, damai, dan harmonis. Semua itu kembali pada manusia itu sendiri. Jika semua orang bisa sepenuhnya menyadari kebenaran sejati alam semesta ini, bukanlah segala sesuatu di alam semesta adalah tanah suci? Semua orang berkata mencari tanah suci kebahagiaan tertinggi. Tanah suci kebahagiaan tertinggi bukannya tidak ada. Tetapi tanah suci itu hanya ada dalam kondisi batin manusia. Kita harus bagaimana agar masalah bisa damai dan harmoni? Masalah dan prinsip bisa berpadu. Jika tidak, prinsip kebenaran akan selalu menjadi sesuatu yang membingungkan dalam pikiran manusia. Apakah kebenaran masih ada ketika kita dalam kebingungan? Ya, prinsip kebenaran yang jelas dan tercerahkan masih ada. Hanya saja batin makhluk awam mengalami delusi, sehingga kita tidak bisa menyadari kebenaran sejati. Oleh karena itu, menyebabkan kekacauan di alam manusia. Karena para makhluk batinnya mengalami delusi, jadi masalah duniawi memiliki satu sifat. Hanya ada satu kebenaran yang menakjubkan. Prinsip kebenaran selamanya adalah demikian. Prinsip kebenaran begitu hening dan jernih. Tiada kebenaran yang lain yang tenang dan jernih, hanya satu kebenaran ini. Tetapi, harus bagaimana baru bisa membuat semua orang memahaminya? Sang Buddha telah lama disembunyikan di dalam batinnya. Harus bagaimana mengungkapkannya sehingga pada saat ini, tepat sebelum Sutra Teratai dibabarkan, dalam seberkas cahaya secara sempurna menampakkan 10 alam Dharma serta fenomena pada semua makhluk dan Buddha dari awal sampai akhir, seakan menampakkan segulung sutra teratai tanpa diucapkan, tanpa menggerakkan bibir sama sekali,
di hadapan semua orang. Inilah cahaya yang dimaksud untuk menuntun manusia. Semoga seberkas cahaya ini dapat menyinari hati setiap orang, agar batin manusia yang rumit dapat kembali menjadi seberkas cahaya. Buddha demi menuntun batin semua orang kembali kepada cahaya ini, sehingga seberkas sinar putih di antara alis Buddha telah menerangi 18.000 negeri dalam berbagai kondisi, bahkan di semua dunia. Rupa dari para makhluk di 6 alam terlihat sangat jelas dalam seberkas sinar dari Buddha. Cahaya hati yang bisa jelas menembus ke diri setiap manusia agar semua orang bisa mengetahuinya. Semua makhluk dalam 6 alam tumimbal lahir pada dunia-dunia ini, alam tujuan kelahiran mereka di dalam siklus kelahiran dan kematian, jalinan karma baik atau buruk dari mereka, balasan karma baik atau buruk dari mereka dapat terlihat jelas semuanya. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Pada naskah sutra yang sebelumnya, semuanya adalah Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Manjusri, yang memulai untuk mengumpulkan dan membangkitkan niat hati semua orang agar mendapatkan Dharma ini. Ingin agar semua orang mengetahui bahwa Buddha memancarkan cahaya, dan cahaya yang menerangi semuanya. Bukan ada dimanapun, melainkan dalam batin setiap orang. Berharap agar dunia batin Dharma dari semua orang dapat menerima seberkas cahaya ini, mereka berharap semoga semua orang dapat memahami segala sesuatu di antara langit dan bumi, serta kebenaran sejati di alam semesta. Sesungguhnya begitu murni dan sederhana. Semua kebenaran itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan di sekitar kita. Hanya saja karena ketidaktahuan kita tidak mampu menghayatinya. Dalam proses terbentuk, bertahan, rusak, dan lenyap sejak kalpa yang panjang di masa lampau, kita tidak mampu memahami hakikat segala sesuatu di alam semesta ini. Semua itu bersumber dari satu pikiran yang kebingungan. Jika kita menengok kembali pada kehidupan manusia, mari kita lihat siapakah yang dapat terlepas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Di zaman manakah yang dapat terbebaskan dari bencana alam dan bencana akibat ulah manusia? Zaman yang penuh kekacauan ini, lihatlah, semua ini bermula dari hati manusia. Batin dan Buddha adalah setara. Setiap insan memilikinya. Semua insan memiliki hakikat batin yang murni, namun kita tidak tahu cara menggunakannya. Karena itu, kita perlu memahaminya. Maka, pada bagian sutra berikutnya kembali disebutkan, juga melihat para Buddha dan para penguasa singa yang suci membabarkan kitab sutra yang paling halus dan menakjubkan. Suara mereka jelas dan nada suaranya lembut mengajari para bodhisattva sejumlah miliaran tak terhingga. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Ini menggambarkan bagaimana Sang Buddha memancarkan sinar yang menyinari dasar batin setiap orang, membuat kita dapat mengetahui 18.000 dunia, dari yang puncak yang paling unggul hingga neraka. Semua telah disinari. Ini menggambarkan kebijaksanaan Sang Buddha. Sinar dari batin Sang Buddha, cahaya cemerlang ini tidak tercemar. Inilah prinsip sejati yang selamanya berada di dalam batin Sang Buddha. Sang Buddha sebagai penguasa singa yang suci yang membabarkan kitab sutra, beliau terus datang ke dunia untuk satu tujuan utama, yakni
untuk terus-menerus datang dan membabarkan. Beliau tanpa lelah mengajarkan prinsip yang sama, terus memberikan pengajaran dan membabarkan prinsip kebenaran. Maka ajaran agung ini tidak ada dua, hanya satu. Ajaran tunggal agung ini merupakan harapan mendasar Sang Buddha, merujuk kepada mengajarkan ajaran Bodhisattva, sehingga beliau membabarkan semua kitab sutra. Semua sutra adalah sama dalam mengajarkan metode terampil, karena para makhluk masih bingung, sehingga beliau menggunakan fenomena yang terjadi di dunia untuk menggambarkan prinsip kebenaran. Sehingga itu yang paling halus dan menakjubkan. Baik ajaran metode terampil juga untuk membimbing batin para makhluk. Semuanya adalah yang paling halus dan menakjubkan. Suara mereka jelas. Inilah suara Sang Buddha. Segala ajaran Dharma bermula dari suara. Untuk membabarkan begitu banyak sutra, tentu harus melalui suaranya untuk membimbing batin manusia. Oleh karena itu, nada suaranya lembut untuk mengajari para bodhisattva sejumlah miliaran tak terhingga. Tentu saja, Sang Buddha berulang kali datang dan pergi, kembali ke dunia dengan perahu welas asinya dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sepanjang usia alam semesta, sepanjang itulah harapan mendasar Sang Buddha. Karena inilah, sejak masa tanpa awal, setiap orang telah memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Setiap orang menyimpan sifat hakiki ini dalam dirinya. Sejak langit dan bumi tercipta, maka hakikat kebuddhaan adalah setara. Bukan hanya Buddha Sakyamuni yang memilikinya, kita semua juga memilikinya. Buddha Sakyamuni adalah perwujudan dari sifat hakiki yang murni ini, yang tidak terpikat oleh segala sesuatu di dunia dan tidak tercemar olehnya. Oleh karena itu, beliau senantiasa menjaga cahaya kebenaran sejatinya tetap terang. Melihat kegelapan batin para makhluk, beliau terus-menerus kembali ke dunia untuk menyatu dengan urusan-urusan duniawi. Inilah yang disebut sebagai penyatuan antara prinsip dan praktik sejak masa tanpa awal. Beliau tak henti-hentinya datang ke dunia untuk mengajar dan membimbing makhluk hidup, sehingga beliau telah mengajari para bodhisattva sejumlah miliaran tak terhingga. Sungguh sangat banyak. Akan tetapi, apakah kita mempunyai jalinan jodoh ini? Pernah menerima pengajaran dari Buddha? Bila ada, baru bisa menerima ajaran Dharma dari Buddha. Hanya saja kita butuh waktu yang agak lama. Buddha dengan penuh kesabaran tiada hentinya menemani kita. Kapasitas rendah dari para makhluk, Buddha penuh kesabaran untuk membimbingnya. Tidak habis diajarkan pada kehidupan sekarang, datang kembali pada kehidupan mendatang. Sehingga disebut dengan pemimpin ajaran Buddha di dunia saha. Buddha Sakyamuni, dunia saha masih ada. Buddha pergi dan datang kembali, selalu datang dan pergi kembali untuk mengajarkan ajaran bodhisattva, sehingga semua orang harus dengan batin yang menghormati dan menghargai. Dharma masih ada, Buddha juga masih ada. Buddha ada, Dharma juga ada. Sehingga dunia saha, pemimpin ajaran kita, Buddha Sakyamuni. Buddha, Dharma, Sangha selamanya adalah abadi, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.